Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Bait Al-Maqdis dari Fakultas FDKI, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Ilmu Jurnalistik dari dosen pengampu dari Ibu Vivi Novianti. Lalu saya tidak sendiri di sini, saya bersama Bapak Dr. Andes Jalaluddin MSI sebagai dosen pengembangan masyarakat Islam pada Fakultas FDKI. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan izinkan saya untuk bertanya beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja perubahan paling menonjol yang Bapak rasakan selama mengajar di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon selama 2 dekade terakhir? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, perbedaan yang paling terasa dalam metode mengajar di universitas secara umum atau universitas yang saya mengajar di sekarang Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon, ya, antara dulu dan sekarang mungkin terakhir 2 dekade ini. Pertama, teknologi dan pembelajaran daring. Ya, dulu pembelajaran di universitas lebih mengandalkan cara tradisional seperti kuliah tatap muka, buku teks, dan materi cetak. Teknologi terbatas pada proyektor dan alat-alat audio visual yang tidak begitu canggih. Nah, kalau sekarang teknologi telah mengubah cara mengajar secara dramatis. Pelajaran daring dan hibrida, ya, gabungan tatap muka dan online menjadi lebih umum. Dosen menggunakan platform seperti Moodle, Google Classroom, dan Zoom untuk memberikan materi kuliah, mengelola tugas dan berinteraksi dengan mahasiswa. Pembelajaran berbasis video, simulasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran lainnya juga sangat berperan. Itu perbedaan antara 2 dekade atau 10 tahun terakhir dengan sekarang. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa Bapak memilih untuk tetap mengabdi dan mengajar di kampus ini selama lebih dari 20 tahun? Ini mengajar ini kan sebagai pilihan dan sudah mencintai ilmu pengetahuan dan berbagi ilmu pengetahuan, apalagi setelah menjadi dosen negeri. Komitmen terhadap pendidikan dan mahasiswa. Setelah lebih dari 2 dekade mengajar, saya merasa memiliki komitmen yang mendalam terhadap pendidikan dan perkembangan mahasiswa. Melihat mahasiswa berkembang dan mencapai tujuan mereka, baik di dunia akademis maupun profesional, memberikan kepuasan yang luar biasa. Terlibat langsung dalam proses pembentukan karakter dan pemikiran kritis mahasiswa adalah sesuatu yang sangat berarti bagi saya. Ini sebagai dosen merasa ini semua adalah suatu kebanggaan ketika mahasiswa ini terampil, mahasiswa ini cerdas, dan mahasiswa ini berhasil dalam kehidupan setelah dia mencapai gelar sarjana. Baik, lalu pertanyaan yang ketiga yaitu siapa sajakah pihak yang paling berperan dalam mendorong perubahan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini? Ada beberapa pihak yang yang paling berperan dalam mendorong perubahan. Pertama, pimpinan kampus. Ini sudah suatu kewajiban, atau pimpinan universitas, rektor dan pejabat terkait, dosen dan tenaga pengajar, kemudian mahasiswa, departemen dan fakultas, badan akreditasi dan organisasi profesional, ya, terus teknologi dan industri. Nah, ini pihak yang paling mempengaruhi perkembangan universitas. Baik, lalu pertanyaan yang keempat yaitu kapan Bapak mulai merasakan adanya perubahan besar dalam sistem atau atmosfer kampus ini? Perubahan besar atmosfer dalam pendidikan tinggi atau di universitas adalah pertama karena ada adopsi teknologi
dalam pembelajaran sekitar tahun 2000-an awal hingga 2000-an 10 sampai sekarang lah. Salah satu perubahan besar yang saya rasakan ya dari tahun 2000-an sampai sekarang 2025 ya. Atau setelah terjadinya COVID gitu kan, dimulainya daring, belajar di rumah dengan menggunakan teknologi internet. Baik, lalu pertanyaan yang kelima yaitu di bagian mana dari kampus baik secara fisik maupun sistem Bapak melihat perubahan yang paling nyata? Perubahan yang paling nyata adalah fasilitas fisik kampus. Ini juga terus berkembang, gedung, ruang kelas, dan teknologi, alat-alat pengajar. Apalagi sekarang kita mempunyai gedung siber. Ya, siber yang berapa lantai itu? 6. Ya, 6 lantai, dan isinya juga sudah fasilitasnya juga sudah mumpuni. Fasilitasnya bagus, dan para dosen juga sudah sudah siap untuk menggunakan fasilitas yang sangat excellent ya. Baik, lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana Bapak menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dari sistem digital di era siber ini? Ya, sebagai dosen ya harusnya sama-sama mengikuti perkembangan industri teknologi. Paling tidak ya dosen juga mempersiapkan diri ya dengan perkembangan teknologi dan sistem digital. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan workshop yang diadakan oleh universitas. Terus beradaptasi dengan pembelajaran daring yang hibrid, menciptakan konten pembelajaran digital, terus menggunakan analitik dan pembelajaran, meningkatkan keterampilan digital secara pribadi. Itu saja mungkin. Ada tambahan lain, silahkan pertanyaan lain barangkali masih ada. Saya kira cukup karena berapa. Baik, terima kasih Bapak atas semua jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih atas waktunya dan semoga Bapak sehat terus, semangat terus untuk mengabdi di kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini. Terima kasih kepada Saudara Nisa Baitul Maqdis, mahasiswi KPI semester 2 yang telah mewawancarai saya, dan semoga terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mensukseskan secara pribadi dan bisa membuat universitas ini lebih bagus karena mahasiswanya selalu belajar dan mengikuti teknologi-teknologi canggih masa sekarang, berbeda dengan 10 tahun ke belakang. Terima kasih dan terus belajar ya. Kalau ada beberapa kesulitan, silahkan bertanya kepada dosen siapapun yang ada di Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.